Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelajaran kali ini berkenaan dengan tren dan isu dalam keperawatan komunitas. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tren itu yang lagi hits ya saat ini, gitu ya. Ada Perkesmas, itu pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Ada perawat OHN, itu Occupational Health Nursing. Ini biasanya keperawatan kesehatan yang berkenaan dengan keselamatan ya. Perawat UKS, usaha kesehatan sekolah. Nah, kalau Perkesmas ini merupakan salah satu upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh perawat puskesmas ya. Karena tadi Perkesmas kan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Berarti biasanya ini diselenggarakan oleh Puskesmas gitu ya. Sebagai unit terdepan ya, sebagai unit ujung tombak Puskesmas itu ya. Jadi Puskesmas ini sebenarnya tugas intinya adalah promosi dan preventif gitu ya. Untuk kuratifnya itu hanya sebagai tugas yang dilaksanakan setelah promotif dan preventif gitu ya. Terus sasaran Perkesmas itu ada individu, keluarga, kelompok yang rawan kesehatan, yaitu keluarga dengan kasus atau masalah resiko tinggi gitu ya. Jadi yang rawan-rawan kesehatan. Di samping itu juga tadi meningkatkan derajat kesehatan ya. Kalau meningkatkan derajat kesehatan kan tidak memandang dia itu rawan kesehatan atau enggak gitu ya. Tapi kalau rawan kesehatan itu biasanya memandang individu, keluarga maupun kelompok yang mengalami masalah resiko tinggi atau mengalami suatu kasus ya. Terutama penyakit-penyakit yang dapat menular, karena penyakit-penyakit yang dapat menular itu penyebarannya bisa sangat fatal atau drastis ya, meliputi AKP, DBD, malaria, TBC dan lain sebagainya. Ini strategi pelayanan Perkesmas. Perkesmas ini mempunyai strategi yang arah ke kanan itu upaya pengembangan, yang arah ke kiri itu upaya pengembangan. Upaya pengembangan ini bagaimana? Nah, ada di situ indikator standar pelayanan minimal SPM, itu ada Promkes, KIA, NKB, KISI, Kesling, P2M, pengobatan, ya. Nah, itu ada tulisannya sedang diupayakan, gitu. Nah, sedang diupayakan ini ya dan lain-lain ya. Yang jelas Promkes dan promosi kesehatan dan preventif itu yang paling diutamakan gitu ya. Tanggung jawab perawat Puskesmas, upaya kesehatan perorangan, ada upaya kesehatan masyarakat. Kalau upaya kesehatan perorangan ini biasanya disingkat dengan UKP. Kalau UKM itu upaya kesehatan masyarakat. UKP itu menggunakan asuhan keperawatan klien individu dalam konteks keluarga. Ya. Kalau askep individu itu biasanya askep yang langsung berkenaan dengan penyakit itu biasanya ya, askep individu. Kalau askep keluarga itu biasanya yang berkenaan dengan masalah yang mengganggu sistem di dalam keluarga tersebut. Kalau kelompok atau masyarakat biasanya masalah yang mengganggu di ruang lingkup masyarakat, gitu ya.
kegiatan Perkesmas seperti juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perawat-perawat di rumah sakit ya. Hampir sama kegiatannya, cuman dalam bentuk dokumentasinya aja yang berbeda. Kok sama seperti apa? Nah, ini ada pengkajian, deteksi dini, penyuluhan, direct care, konseling, pengobatan, merujuk dokumentasi. Ya, ini semuanya dilakukan kan hampir sama ya. Ya, sama persis lah dengan yang berada di rumah sakit ya. Cuman yang bentuk dokumentasinya yang berbeda gitu ya. Iya, Pak, itu. Asuhan keperawatan kunjungan ke rumah atau disebut dengan home care dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut. Ada penerimaan kasus di poliklinik puskesmas, persiapan alat dan sarana, pemberian ASGAP, pengkajian sampai dengan evaluasi di rumah, evaluasi efektivitas dan efisiensi ASGAP, penghentian kunjungan rumah. Nah ini ya, ini kalau kita melakukan home care, ya home care itu perawatan di rumahnya, ya. Biasanya untuk pasien-pasien yang sakit, tidak bisa kemana-mana, membutuhkan pertolongan. Nah, itu biasanya kita rawat beliau-beliaunya itu di rumah mereka masing-masing, gitu ya. Yang dinamakan dengan home care. Jadi, tenaga kesehatan yang datang ke rumah-rumah. Asuhan keperawatan kunjungan ke kelompok prioritas terencana. Ada posyandu usila, atau posbindu, ada posyandu balita, panti asuhan, tempat kerja, OHN, dan lain sebagainya. Ini biasanya kalau kunjungan asuhan keperawatan kita ini kepada kelompok-kelompok yang spesifik, kelompok-kelompok yang diprioritaskan biasanya ya. Nah, di kelompok-kelompok yang diprioritaskan ini kenapa dilakukan kunjungan? Dikarenakan mereka rawan sekali terkena penyakit gitu loh ya. Rawan terkena penyakit. Dan kita bisa juga melakukan screening untuk mendeteksi dini ya. Mendeteksi dini masalah-masalah yang ada di dalam komunitas tersebut. Asuhan keperawatan pasien rawat inap puskesmas. Jadi ada pengkajian keperawatan individu, rencana tindakan. Nah, rencana ini bisa tindakan langsung maupun tidak langsung gitu. Kalau tidak langsung itu biasanya kita rencanakan terus melalui program-program yang ada disisip-sisipkan itu ya, itu tidak langsung atau disebut dengan tindakan yang pasif ya, rencana-rencana yang pasif. Kalau tindakan langsung itu langsung implementasi ya, langsung di lapangan tersebut kita melakukannya. Terus pendidikan atau penyuluhan ini memberikan arti yang bagus untuk masyarakat agar mengenal sistem pertahanannya, mengenal penyakitnya, mengenal cara penanggulangannya, ya. Untuk apa sih? Agar masyarakat itu mandiri, bisa mengerti tentang penyakitnya, bisa melakukan tindakan-tindakan yang pencegahan ataupun promosi kesehatan di dalam dirinya khususnya dan untuk keluarga dan masyarakat. Pencegahan infeksi di ruangan. Kenapa infeksi ini penyebarannya cukup luas, apalagi kalau berada di ruang lingkup ya, ruang lingkup. Karena paparannya akan menjadi resiko kalau masih di dalam ruang lingkup. Pengobatan penanggulangan kasus gawat darurat, rujukan pasien, dokumentasi keperawatan. Rujukan ini diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat yang sudah mengalami kuratif, dia biasanya mengalami kuratif, dia butuh penanganan segera, dilakukan tindakan medis, maka kita rujuk.
Iya Pak, Pak. Pelaksanaan Perkesmas saat ini belum menjadi program wajib Puskesmas, tapi kebijakan anggaran kegiatan Perkesmas. Ya, anggarannya ada, tapi kegiatannya belum diwajibkan di Puskesmas. Ini kan menjadi polemik bagi kita ya. Sudah ada uang, tapi tidak dijalankan dengan bagus. Jumlah tenaga perawat Puskesmas, karena jumlahnya alasannya sedikit. Tuh, kemauan dan kemampuan perawat Puskesmas. Artinya alasannya perawatnya kurang mampu gitu. Pengakuan dari perawat sendiri dan profesi lain, pemahaman aspek legal. Ini pelaksanaan Perkesmas saat ini. Kita bahas tentang aspek legal Perkesmas sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 28 ya, ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan baik ya, hidup baik ya dan sehat ya, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini mereka semua tidak boleh dipilih-pilih ya. Yang kaya boleh mendapatkan pelayanan kesehatan, yang miskin enggak, semuanya sama di dalam pelayanan, memperoleh pelayanan kesehatan. Ini menurut Undang-Undang 45. Sedangkan Undang-Undang RI nomor 38 tahun 14 tentang keperawatan, pasal 1 ayat 3 bahwa pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan giat keperawatan ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit. Nah, di situ ada kata-kata baik sehat maupun sakit, gitu ya. Kenapa kok sehat juga dimasukkan? Untuk meningkatkan derajat kesehatannya dan memandirikan pasien, gitu ya. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Kemenkes ya, 279 garis miring Menkes garis miring bla 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 tentang pedoman Perkesmas di Puskesmas. Iya, itu ya. Ini ada melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat, menetapkan permasalahan keperawatan, membantu penemuan kasus penyakit, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan lain sebagainya itu ya. Sampai dengan adanya penyuluhan, karena penyuluhan di dalam Puskesmas itu sangat penting ya. Perawat itu sebagai role model di dalam komunitas. Kemenkes terkait pelayanan keperawatan, ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 279 bla 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 tentang pedoman penyelenggaraan upaya keperawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas. Terus ada juga Kemenkes nomor 9098 itu berkenaan tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Terus Permenkes HK 0202 ini berkenaan dengan izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Ada juga Permenkes nomor 1796 tentang registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan. Perawat OHN atau disebut dengan Occupation Health Nursing atau keperawatan kesehatan kerja. Tidak jauh berbeda keselamatan dan kesehatan kerja K3. Hanya saja OHN merupakan konsep dengan pendekatan asuhan keperawatan. Ya. Jadi ya, sebenarnya sama aja ya antara Occupation Health Nursing dengan K3. Tetapi kalau occupational health nursing ini pendekatannya menggunakan asuhan keperawatan ya. Kalau K3 lain lagi ceritanya.
Perawat puskesmas yang melakukan kunjungan ke tempat kerja atau perawat yang bekerja di tempat tersebut. Perawat kesehatan kerja atau occupational health nursing. Cabang dari perawatan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada tenaga kerja atau kelompok tenaga kerja. Jadi pelayanan ini berfokus pada promosi, proteksi, dan pemulihan kesehatan tenaga kerja dalam hubungannya dengan keselamatan dan lingkungan kerja yang sehat. Kenapa? Keselamatan kerja itu sangat penting. Gitu ya. Dimanapun kita berada itu pasti mengalami suatu perubahan di lingkungan di sekitar kita, sehingga kondisi ini biasanya bisa menciderai diri kita sendiri gitu ya. Pelayanan keperawatan kesehatan kerja bersifat otonom. Nah, ingat otonom. Harus bersifat otonom berarti mempunyai otonomi. Dan independen dalam menentukan pelaksanaan keperawatan di bidang kesehatan kerja. Bisa disebut, kalau di Amerika itu adanya AAOHN, ya, American Association of Occupational Health Nursing pada tahun 94. Ini peran, fungsi, dan tugas OHN. Melaksanakan upaya kesehatan kerja dengan pendekatan proses keperawatan. Ya. Tugas OHN ada pengawasan lingkungan kerja, memelihara fasilitas kesehatan, ya, berarti mengawas, memelihara, itu tugas OHN. Pemeriksaan kesehatan, kunjungan rumah, pendidikan kesehatan, penyelidikan kesehatan kerja, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan hiperkes. Ya, itu merupakan peran, fungsi, dan tugas OHN. Ini ada Undang-Undang Keperawatan pasal 28 ayat 1 yang undang-undang ini lagi ngetren dulunya tentang praktek keperawatan. Sampai pernah juga ada demonstrasi berkenaan dengan Undang-Undang Keperawatan. Agar Undang-Undang Keperawatan dimunculkan, karena dulu Undang-Undang Keperawatan itu nggak ada. Praktek keperawatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya. Praktek keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari praktek keperawatan mandiri, praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Yang ketiga, praktek keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Pada pasal 28 ayat 1 ini yang dimaksud dengan tempat lainnya adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan praktek keperawatan selain fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain rumah klien, rumah jumbo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan, dan sekolah. Itu ya. Jadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Keperawatan ini bisa memberikan arti yang luas bagi tenaga keperawatan, agar tenaga keperawatan bisa dalam melaksanakan asuhan keperawatannya di masyarakat bisa terpayungi oleh payung hukum. Itu ya. Ini Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Perlunya pengawasan kesehatan yang selalu memantau kesehatan pekerja, cukupkah dengan puskesmas, oleh perawat puskesmas? Mari kita lihat beban kerja kegiatan, ini kesehatan kerja ya.
Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan. Ya, terus upaya kesehatan kerja sebagaimana maksud meliputi pekerjaan di sektor formal dan informal. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja dan lain sebagainya. Ini adalah undang-undang tentang kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja ini karena apa? Jika ada cedera atau kegawat daruratan, kecelakaan di tempat kerja tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah pimpinan dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, ini kalau sudah kecelakaan ya habisnya kan luar biasa malahan ya. Jadi makanya membutuhkan occupational health nursing agar karyawannya bisa dilindungi tentang kesehatannya gitu ya. Ini pelayanan kesehatan kerja ini diatur oleh Permenakertas. Jadi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja, pembinaan pengawasan lingkungan kerja, pembinaan pengawasan sanitasi dan lain sebagainya. Ini semuanya agar masyarakat-masyarakat yang berada di dalam lingkup kerja ini bisa terlindungi dengan aman dan tenaga kesehatannya sudah bersertifikasi dengan pelatihan K3 atau dengan lulusan K3. Sekarang kan sudah ada ya jurusan K3. Ada K3 diploma, juga ada K3 sarjana. Sementara ini yang K3 sarjana itu berada di UI ya, Universitas Indonesia. Satu-satunya yang ada di Indonesia, UI. Dan insya Allah pada tahun ini kalau Allah mengizinkan tahun itu atau tahun depan kita akan mendirikan atau membuka program baru yang berkenaan dengan K3. Jadi sarjana K3. Kalau ini nanti Allah mengizini itu jadi bisa lolos perizinannya. Jadi di Indonesia itu sarjana okupasional, sarjana K3 ini nanti ada 2 di UI sama di Stikes Bakti Mulia ya. Doakan saja ya. Untuk perawat UKS, apakah cukup dengan program Perkesmas dari Puskesmas? Ya, beban kerja kebutuhan kesehatan di sekolah. Ada trias UKS, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan sekolah lingkungan sehat. Itu ya. Jadi UKS ini sangat perlu sekali ya. Dikarenakan UKS ini juga bisa memberikan arti yang bagus kepada siswa-siswi di sekolahan. Dengan adanya UKS ini, siswa-siswi bisa belajar tentang kesehatan, siswa-siswi bisa menerima pelayanan kesehatan, siswa-siswi bisa melakukan pembinaan. Ya. Sasaran pelayanan UKS adalah seluruh peserta didik. Sasaran pembinaan UKS, kepala sekolah, pembina UKS, peserta didik, orang tua siswa, masyarakat. Ini sasaran pembinaan. Ingat-ingat sasaran pembinaan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Bayangkan saja kalau hampir setiap orang itu memahami tentang kesehatan, hampir setiap orang itu
bisa menangani tindakan kegawat daruratan kesehatan. Nah, kalau ada kecelakaan di mana-mana, kalau yang kecelakaan itu misalkan mengalami gawat darurat, siapa saja bisa menolongnya, ya kan? Terus juga manfaatnya kalau semuanya memahami dan mematuhi tentang protokol-protokol kesehatan, nanti usia harapan hidupnya akan lebih panjang, gitu ya. Itu manfaat kedepannya. Masalah kesehatan anak sekolah, usia sekolah dan remaja. Ada TK, SD, MI, SMP, MTS, MA, sederajat, dan lain sebagainya. Ini ya, untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau disebut dengan PHBS. Ya, PHBS. Jadi, ada kalau SD, siswi SD itu biasanya kebanyakan tuh cacingan. Kalau di bawah umur 14 tahun, kebanyakan anemi. Kalau 10-14 tahun, kebanyakan masalah kesehatan gigi dan mulut. Usia 5-9 tahun, kebanyakan masalah kesehatan gigi dan mulut. Usia 6-14 tahun, biasanya kelainan refraksi atau kebutaan. Ini hanya 1,1%. Jadi yang paling banyak itu yang 31,8% ini cacingan. Obat cacing kan sebenarnya diberikan kepada orang itu setiap 6 bulan sekali, karena tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga terdapat cacing di dalam perutnya. Makanya dianjurkan setiap 6 bulan sekali semua orang ini minum obat cacing, gitu loh ya. Ada pembinaan kesehatan, ya. Ada UKS, BKPR, ya. Itu. Jadi sesuai dengan kriteria usia, ya, sesuai dengan kriteria usia remaja. Ada yang kelompok remaja, sekolah formal maupun tidak formal, kegiatan komprehensif di dalam gedung, di luar kelompok, dan lain sebagainya. Ini kalau Anda membuat puskesmas di sekolahan, pembinaan kesehatan, ya. Jadi beban kerja atau kegiatan terlalu sulit dilaksanakan oleh perawat puskesmas, perlu perawat UKS minimal D3 perawat yang telah mengikuti pelatihan. Jadi UKS itu di bawah naungan puskesmas, tetapi UKS itu bukan puskesmas. Ingat ya, kalau ada ujian seperti itu. Ingat, saya ulangi lagi. Puskesmas itu, UKS itu berada di bawah puskesmas dalam penyelenggaraannya, ya. Tetapi UKS itu bukan puskesmas, bukan bagian dari puskesmas. UKS ini tersendiri yang menangani kesehatan yang berada di sekolahan, ya. Tapi semua tindakannya di bawah puskesmas, ya, di bawah tanggung jawab puskesmas. Jadi diawasi sama puskesmas. Oh, kenapa apa itu? Peran perawat dalam UKS sebagai pelaksana mengkaji masalah kesehatan dan keperawatan peserta didik dengan melakukan pengumpulan data, analisa data, perumusan masalah, dan prioritas. Ini UKS yang penting, ya. Yang saya terangkan tadi, ya. Jadi di samping mencari masalah kesehatan, ya juga menyusun rencana, melaksanakan kegiatan. Kalau sudah direncanakan, ya dilaksanakan, ya. Setelah itu dilakukan penilaian, pemantauan. Setelah itu dilakukan pencatatan dan pelaporan. Ini sebagai tugas dalam UKS. Peran perawat dalam UKS sebagai pengelola.
Jadi perawat yang ditunjuk oleh pihak puskesmas bertanggung jawab sebagai koordinator dalam mengelola kegiatan USKS, karena USKS tadi kan di bawah ya, tanggung jawabnya di bawah puskesmas. Ya. Sebagai penyuluh, perawat bertugas memberikan penyuluhan kepada peserta didik yang bersifat umum dan klasikal, atau secara tidak langsung saat melaksanakan pemeriksaan fisik peserta didik secara perorangan. Kenapa saya tadi menyebutkan bahwa UKS itu bukan puskesmas, karena UKS itu tenaganya dibayar oleh sekolahan, bukan puskesmas yang membayar. Ya, yang menggaji mereka adalah sekolahan. Tetapi dalam penyelenggaraannya di bawah naungan puskesmas. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Debbie, ada pertanyaan? Belum, Pak. Kiki? Belum, Pak. Nadia? Belum. Nofri? Belum, Pak. Servin? Belum, Pak. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan, pertemuan kali ini saya akhiri. Akhirul kalam wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.